Halo semuanya, selamat pagi, siang ataupun sore. Jadi di sini kami sebagai pemateri memberikan layanan tentang apa itu bimbingan karir. Nah, kenapa kami memilih bimbingan karir? Karena pembimbingan karir itu sangat penting teman-teman untuk menunjang masa depan kita semua, terutama dan juga supaya kita bisa ke depannya bekerja sesuai dengan kehendak dan keinginan yang kita sukai, seperti itu. Tidak mengikut-ngikut orang lain dan sesuai dengan kemauan kita. Mungkin ada tambahan dari Gili? Ya, kenapa kita memilih bimbingan karir? Tentunya agar dapat memilih karir keputusan keputusan karir itu dari awal, dari sejak dini. Dan tentunya memilih keputusan karir itu sesuai dengan minat dan bakat dari seseorang itu sendiri. Dengaran Jadi nggak sih? lanjut ke Ya, kedengaran, kedengaran. lanjut ke slide 2. Kalau udah terlihat, Nah, jadi teman-teman, apa sih itu bimbingan karir? Nah, jadi bimbingan karir itu adalah kegiatan dan layanan yang diberikan guru BK. Di sini ada 3 poin, teman-teman. Yang pertama adalah untuk memahami diri sendiri, yang kedua adalah memahami dunia kerja, dan mengambil keputusan karir. Dan yang ketiga adalah menjalani karir sesuai dengan bakat dan minat. Jadi dengan kita memahami diri kita sendiri, terus kita memahami dunia kerja tuh seperti apa nanti, dan juga tentunya kita bisa mengambil keputusan apa tuh yang tepat buat karir kita. Bukan guru BK yang menentukan karir kita, tetapi teman-teman sendiri nanti yang bakal mengambil keputusan buat teman-teman sendiri sesuai dengan bakat dan minatnya. Seperti itu. Nah, jadi next slide, lanjut. ya. Jadi berikutnya itu memahami bakat dan minat. Nah, penting banget nih kita itu memahami bakat dan minat diri kita sendiri. Yang pertama itu bakat. Nah, bakat itu apa sih? Bakat itu anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita dari sejak kita lahir. Jadi Tuhan tuh udah menganugerahkan kepada kita bakat kepada kita masing-masing. Setiap orang itu tentunya memiliki bakat yang berbeda-beda. Nah, mungkin setiap orang bakatnya itu sama. Nah, yang kedua itu minat. Minat itu kecenderungan kita untuk menyukai suatu hal. Jadi setiap orang pun minatnya berbeda-beda. Pasti setiap orang itu memiliki minat yang berbeda-beda. Nah, manfaatnya dari bakat dan minat itu apa sih? Yang pertama itu lebih terarah terhadap kemampuan dan dapat mengembangkan sehingga fokus kepada tujuan karirnya. Nah, yang kedua itu bisa dikembangkan juga. Jadi potensi yang dimiliki, bakat yang dimiliki bisa dikembangkan lebih maksimal lagi. Nah, yang ketiga itu manfaatnya masa depannya lebih terencana. Jadi jika disusun dari awal, dari masa kecil, misalkan minat dan bakatnya itu sudah dikembangkan, maka masa depannya bisa terencana. Mungkin ada tambahan dari Kanat. Jadi pentingnya kita paham dulu tentang bakat dan minat kita, teman-teman. Kan kita udah kelihatan tuh apa yang kita sukai dari kecil. Misalnya kita suka bermain bola dari kecil, tentunya juga sampai kita besar, kita juga pasti menyukai olahraga gitu sebiasanya. Dan juga kan kita lihat kayak, oh bakat saya di sepak bola nih, mungkin nanti saya bisa berkuliah di fakultas yang ada olahraganya seperti itu. Dan juga mengambil pendidikan yang lebih tinggi di sekolah-sekolah yang peminatannya tentang olahraga. Oke, lanjut. Nah, jadi faktor apa sih yang mempengaruhi bakat dan minat? Yang pertama adalah dalam tanda kutip internal dan juga dalam eksternal. Oke, kita mulai dari internal dulu, teman-teman. Yang pertama adalah taraf intelijensi. Jadi kita lihat taraf intelijensi teman-teman. Jadi kan sebenarnya kita dalam tes itu pasti ada nanti hasilnya. Nah, di situ dari hasil tes tersebut, teman-teman bakal dapat nilai taraf intelijensi teman-teman. Yang kedua tuh tentunya bakat ya, itu kan dari dalam diri kita. Yang ketiga adalah minat. Yang keempat adalah keadaan jasmani. Keadaan jasmani ini maksudnya adalah lebih ke fisik gitu ya teman-teman, kayak bagaimana kebugaran kita dan juga kesehatan kita seperti itu. Yang ke yang selanjutnya adalah eksternal, yaitu faktor yang dari luar diri kita.
Yang pertama adalah status ekonomi keluarga. Nah, misalkan kita susah untuk berkuliah yang mahal-mahal gitu, mungkin kan pasti dalam kejurusan itu ada alternatifnya. Nah, mungkin teman-teman bisa menyesuaikan dengan budget yang dimiliki oleh teman-teman. Yang kedua adalah prestasi akademik, yang ketiga adalah tingkat pendidikan, yang keempat adalah lingkungan. Gitu teman-teman. Sangat mempengaruhi. Kalau lingkungannya baik, tentunya orangnya biasanya juga pasti lebih berkembang. Gitu. Seperti itu. Kalau lingkungannya buruk, kemungkinan besar orang tersebut ya sesuai dengan lingkungannya, tetapi tergantung dari pribadinya masing-masing. Mungkin ada tambahan dari Billy? Ya, jadi faktor internal dan eksternal itu sangat berpengaruh ya terhadap seseorang. Bagaimana dari seseorang itu sendiri dan juga lingkungannya dari seseorang itu sendiri akan berpengaruh terhadap minat dan bakat dari seseorang itu sendiri. Ya, bisa next slide. Nah, mengapa perencanaan karir itu penting? Nah, sangat penting ya, terlebih lagi terperinci, tersusun dari kecil. Jadi agar bisa meraih karir yang lebih gemilang gitu. Jadi dibutuhkan perencanaan secara matang, terutama dari masa kanak-kanak. Jadi orang tua tuh pentingnya orang tua melihat minat dan bakat anak dari masa kecil sehingga karirnya itu tersusun secara rapi. Sehingga di masa dewasanya memiliki karir yang sudah gemilang. Berikutnya kita akan mengenali karakteristik dari peminatan SMA dan juga atau SMK. Mungkin Kanat bisa menjelaskan. Oke, yang pertama itu karakteristik SMA ya. Kalau yang pertama, materi atau teori lebih banyak daripada praktik. Karena di SMA banyak sekali materi-materi yang dipelajari dan juga teori-teori yang harus kita hafalkan. Gitu. Yang kedua, peluang kerja lebih kecil karena tidak diajarkan keadaan khusus. Karena kita misalkan di SMA, kita itu seperti tidak terfokus untuk satu mata pelajaran seperti itu. Kan di situ nanti dibagi akan ada, misalkan di IPA itu ada kimia, ada fisika, ada biologi. Jadi kita harus banyak mempelajari rumus-rumus dan juga mempelajari tentang mata pelajaran tersebut. Yang ketiga adalah peluang lebih besar untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Kebanyakan di perguruan tinggi swasta maupun negeri, dalam pemilihan jurusan itu lebih banyak anak-anak SMA yang bisa masuk. Kenapa? Karena jurusan yang nanti SMK mungkin akan dijelaskan oleh Bapak Juli akan lebih simpel sebenarnya, tapi karena dia terfokus pada satu mata pelajaran saja. Nah, yang keempat adalah terdapat tiga peminatan. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan alam, yang kedua adalah ilmu pengetahuan sosial, dan yang ketiga adalah bahasa. Begitu. Nah, jadi di IPA ini kita banyak mempelajari tentang alam seperti dan rumus-rumus seperti kimia, biologi, fisika, contoh seperti. Nah, kalau di ilmu pengetahuan sosial lebih banyak tentang sosiologi, tentang sejarah, tentang sosionometri dan sebagainya, matematika. Yang ketiga adalah bahasa. Nah, mungkin bahasa bisa dijelaskan oleh Dwi. Ya, kalau bahasa ini lebih ke peminatan bahasa seperti bahasa Indonesia, jadi lebih kepada bahasanya gitu, kepada bahasa Indonesia. Sebenarnya, mohon maaf ya kak ini karena sebenarnya bahasa ini sebenarnya kalau nggak salah mata eh program program studinya udah nggak ada deh setahu saya. Oh, udah Oh, nggak masih ada. ada. Iya, tapi di sekolah tertentu ada sih bahasa seperti bahasa Inggris, seperti bahasa Indonesia, seperti itu sih kak. Iya, sekarang juga kayak di beberapa tempat kan harus ada yang dulu. Contohnya di Bandung gitu kan, harus bisa ada peminatan bahasa Sunda. Gitu. Oh ya, lebih ke bahasa daerah sih. Nah, Ya, banyak. lebih ke bahasa daerah. Ya, Oke, next. next. Nah, sekarang kita ke karakteristik SMK. Yang pertama itu praktik lebih banyak daripada materi atau teori. Karena kenapa lebih banyak praktik? Karena sekolah SMK ini dijuruskan untuk langsung terjun bekerja setelah lulus. Nah, berikutnya itu peluang kerja lebih besar karena sudah
ajarkan keahlian khusus. Nah, karena di SMK ini banyaknya praktik dan memang tujuannya setelah lulus itu langsung bekerja, makanya peluang pekerjaannya pun lebih besar. Nah, yang ketiga itu biaya yang dikeluarkan lebih banyak karena lebih banyak praktik di lapangan. Ya, karena banyaknya praktik sehingga biaya praktik pun agak lebih besar. Dan setiap jurusan itu berbeda-beda juga biaya praktiknya. Ada yang teknik mesin seperti misalkan akuntansi. Jadi setiap pelajaran, setiap jurusan itu tetap berbeda biaya praktiknya. Nah, makanya eh, keadaan ekonomi keluarga pun perlu diperhatikan ya dalam mengambil jurusan ini. Jadi agar mampu gitu dalam mencukupi biaya praktik ini juga. Nah, yang keempat itu terdapat berbagai jurusan peminatannya. Di sini banyak seperti pertama itu kesehatan, pariwisata, TKJ, dan juga alat besar. Nah, kenapa banyak sekali? Karena eh, dijuruskan untuk langsung bekerja. Jadi SMK ini tujuannya agar setelah lulus dari sekolah bisa langsung turun ke dunia pekerjaan. Mungkin ada tambahan dari Kanat Nah, terkait jadi SMK ini memang lebih banyak sebenarnya pengeluarannya daripada SMA. Kalau pada umumnya ya, seperti itu. Bukan dari sekolah swasta. Nah, SMK ini sebenarnya lebih asik mungkin bagi teman-teman yang suka praktik daripada teori. Yang mungkin bosan nanya di kelas kan, lebih banyak di lapangannya mungkin bisa memilih SMK. Tapi kalau lebih banyak menyukai seperti praktik-praktik biologi, kimia dan sebagainya bisa masuk ke SMA. Tapi sebenarnya di SMK ini ada juga, tapi tergantung dari jurusan apa yang mau diambil oleh teman-teman. Oke, mungkin next. Nah, oke, ini yang terakhir teman-teman. Jadi bagaimana sih cara kita membuat deteksi dan juga cara kita merencanakan karir dari kita sejak dini? Yang pertama adalah ketahui bakat dan minat kita, seperti yang awal tadi. Yang kedua adalah pilih pendidikan yang tepat. Maksud dari pilih pendidikan yang tepat itu, kita mampu mengidentifikasi bagaimana pendidikan ini dalam menunjang karir kita ke depannya, kayak gitu. Ini apakah dapat membantu saya sampai saya dewasa nanti dalam menentukan karir saya. Yang ketiga, sesuaikan dengan keadaan ekonomi. Nah, seperti dijelaskan Gili tadi, kayak misalkan di SMK itu kita harus menyesuaikan budget kita juga karena banyaknya praktik lapangan gitu. Itu kan tentunya perlu biaya kita di situ. Yang keempat lah diskusikan dengan orang tua. Pentingnya juga ini maksudnya diskusikan dengan orang tua dan juga guru BK harusnya ya. Kayak gitu. Bagaimana perencanaan karir kita ini apakah sudah sesuai atau belum dengan yang kita jalani saat ini. Misalkan Anda sudah SMP kan, apakah ini sudah sesuai dengan yang Anda inginkan dalam menunjang perjalanan karir atau kayak kita biasa cuma ikut-ikutan teman aja kayak gitu. Nah, the last but not least ya kan kalau kata Subdog itu ambil keputusan yang tepat. Nah, jadi ambil keputusan yang tepat tadi sebenarnya dari 4 poin di atas itu sudah kelihatan kan itu adalah keputusan yang harus kita ambil. Nah, jadi sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman dan juga sesuaikan dengan kemampuan. Mungkin seperti itu dari saya. Memang dari Gili, ada tambahan? ya benar banget apa kata Kanat. Jangan suka ikut sama teman-teman karena kita belum tentu sesuai dengan apa yang diminati dengan teman-teman. Jadi jangan suka ikut teman-teman apa-apa. Misalkan kita mau lulus SMP, terus kita mau ikut teman ke SMK. Ya, kalau misalkan minat dan bakat kita di SMA, kita bisa di IPA atau di IPS, kenapa kita harus ikut teman-teman? Jadi kita harus mengenali diri kita sendiri terlebih dahulu. Jadi kita mengenali minat dan bakat kita agar kita menyusun karir kita tuh dengan baik dan bisa mencapai karir kita tuh dengan gemilang. Mungkin ada mau tambahin lagi orang kanat. Nah, sebelum kita tutup nih. Jadi pentingnya perencanaan karir itu tentunya dari awal ya. Dan dari kita jelasin dari awal tadi kayak gimana sih perencanaan karir itu seperti apa. Nah, terakhir ini tinggal teman-teman yang mutusin bagaimana buat ke depannya. Ini itu aja dari saya. Sekian dan terima kasih buat yang udah nonton dan juga jangan lupa komen gitu kalau ada kesalahan atau mau tambahan. Terima kasih. Terima kasih.